Selamat siang anak-anak. Senang berjumpa dengan kalian hari ini. Semoga kalian sehat-sehat saja. Baik, hari ini kita akan belajar tentang perdagangan internasional. Tetapi sebelum itu kita mulai dengan doa. Satu orang pimpin kita dalam doa. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam perdagangan internasional, lebih terperincinya lagi, Ibu akan memberikan gambaran-gambaran atau pengenalan terhadap perdagangan internasional. Mengenal perdagangan internasional itu kita akan belajar tentang pengertian, faktor-faktor, teori, hambatan, dan kegiatan yang ada dalam perdagangan internasional. Yang pertama, pengertian. Mungkin adik-adik ada yang tahu pengertian perdagangan internasional itu apa? Jadi baik, di sini perdagangan internasional itu sudah terjadi sejak zaman dahulu atau abad-abad yang sudah berlalu, di mana terjadinya perdagangan internasional antara beberapa negara di dunia ini sehingga terjalinnya perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu sendiri dibuat melalui kesepakatan bersama. Jadi pengertian perdagangan internasional itu diartikan sebagai pertukaran barang atau jasa di berbagai dunia melalui beberapa ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat, lebih khususnya adalah kesepakatan bersama. Itu adalah pengertian dari perdagangan internasional. Yang kedua adalah faktor-faktor. Faktor-faktor pendorong perdagangan internasional di sini yaitu tidak lain adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek, keinginan meningkatkan produktivitas hasil produksi dan adanya spesialisasi produksi, dan adanya selera-selera dari masyarakat tersendiri. Yang ketiga, tentang teori. Teori-teori perdagangan internasional itu ada dua, yaitu teori keunggulan mutlak yang dicetuskan oleh Adam Smith dan teori keunggulan komparatif oleh David Ricardo. Teori keunggulan mutlak itu sendiri adalah teori keunggulan mutlak berarti suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Misalnya di sini Indonesia bisa memproduksi rempah-rempah, sedangkan di Cina tidak bisa memproduksi rempah-rempah. Mereka lebih ke memproduksi mobil. Jadi Indonesia memiliki keunggulan mutlak dalam hal rempah-rempah. Yang kedua, teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif berarti suatu negara dapat membuat barang atau produk yang lebih murah atau efisien. Misalnya, negara Cina dapat memproduksi sepatu dalam waktu 2 jam per satu tenaga kerja, sedangkan Indonesia lebih lama, misalnya 6 jam per satu tenaga kerja dengan menghasilkan sepasang sepatu. Mungkin sampai di sini adik-adik belum mengerti atau ada yang sudah paham? Oke, sebelum itu kita akan melanjut ke kegiatan-kegiatan dalam perdagangan internasional. Kegiatan dalam perdagangan internasional ada 5. Yang pertama ekspor, kedua impor, ketiga penyelenggaraan jasa, keempat penanaman modal asing, 5 pinjaman luar negeri. Di sini ekspor itu sendiri berarti kita mengeluarkan suatu barang atau produk ke negara lain. Intinya ingat saja X berarti keluar. Yang kedua impor. Impor ingat in berarti masuk. Berarti kita membeli barang-barang dari luar negeri. Yang ketiga penyelenggaraan jasa. Penyelenggaraan jasa di sini juga berkaitan dengan jasa internasional. Tujuannya adalah untuk memperlancar dan mempermudah perdagangan internasional. Yang keempat, penanaman modal asing. Dengan adanya perdagangan internasional, maka ada penanaman modal asing antara satu negara dengan negara lainnya. Yang kelima, pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri terjadi juga karena adanya perdagangan internasional. Pinjaman luar negeri diartikan sebagai sumber dana yang berasal dari luar negeri sebagai tambahan modal pelaksanaan pengembangan ekonomi sehingga membantu perkembangan dalam suatu negara tertentu. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar tentang perdagangan internasional. Nanti minggu depan kita akan belajar mungkin ke dampak-dampak terjadinya perdagangan internasional. Sampai di sini ada yang belum dipahami, Ibu minta untuk bertanya. Oke, kalau memang tidak ada yang bertanya, kita akan akhiri kegiatan hari ini dengan doa. Ibu minta ketua kelas untuk pimpin kita dalam doa. Oke. Sebelum Ibu keluar dari kelas, Ibu minta ketua kelas untuk sebentar ambil absen dan serahkan ke Ibu. Terima
kasih. Selamat siang semua.